Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Matius 14 ayat 22 sampai 29. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Petrus, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dan ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau Allah." Hari ini banyak sekali orang yang putus asa, terjebak dalam masalah mereka. Masalah yang datang satu persatu, sehingga mereka bingung untuk menyelesaikannya dan mereka putus asa. Mereka terjebak di dalam masalah mereka, seperti perahu-perahu murid-murid Tuhan Yesus yang terjebak di badai dan ombak. Ya, karena angin sakal, perahu mereka terombang-ambing. Sama seperti orang-orang yang putus asa, terombang-ambing di masalah mereka. Mereka tidak tahu solusi mereka, solusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Banyak juga orang Kristen yang tidak percaya Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, hanya sekedar Kristen, tidak memprioritaskan Tuhan. Ketika mereka terkena masalah, ada masalah yang datang, mereka tidak datang pada Tuhan. Mereka hanya menyimpan masalah itu sendirian, sehingga mereka putus asa dan bingung, bimbang bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka. Tapi jika sebaliknya, jika kita mengandalkan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan, ketika kita ada masalah kecil atau besar, kita ingat Tuhan, Tuhan pasti akan membantu kita, menyelamatkan kita dari masalah mereka. Kita tahu ya, banyak sekali orang bunuh diri di luar sana karena putus asa, karena masalah mereka yang datang satu persatu, yang membuat mereka stres, depresi. Ya, mereka tidak bisa menampung itu semua masalah yang datang satu persatu, membuat mereka stres. Akhirnya mereka bunuh diri. Itu adalah solusi yang mereka pakai saat mereka tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Tapi ketika sebaliknya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mereka punya solusi mereka sendiri. Ketika mereka ada masalah datang, mereka tidak melupakan Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka bercerita, ada apa? Mereka punya masalah, lalu mereka membaca firman untuk meredakan hati mereka. Hatinya ya, untuk mendekati mereka hatinya. Lalu dia saat teduh juga. Itu adalah solusi yang terbaik. Ketika mereka merasa Tuhan adalah sahabat mereka, teman mereka, Tuhan adalah juru selamat, sahabat mereka, sahabat saat sedih, senang, bahagia, putus asa, terpuruk, Tuhan adalah sahabat kita. Itu adalah solusi yang benar. Mereka mengandalkan Tuhan dan membuat Tuhan Yesus membuka hatinya dan mau mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan bisa membantu mereka keluar dari masalah mereka. Itu adalah solusi yang baik daripada solusi orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, yang akhirnya bunuh diri, putus asa, bunuh diri. Ya, lebih baik saat kita putus asa kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan, ya, Tuhan bantu, kita bisa keluar dari itu. Nah, banyak orang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa bercerita kepada Tuhan. Ya, ada dua bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dari hati ke hati, dan bagaimana cara Tuhan mendengarkan komunikasi kita ini, hati kita ini, masalah kita, Tuhan bisa mendengarkan, kita bisa bercerita. Ya, dengan dua ini, yaitu kita berdoa dan membaca firman. Saat kita melakukan itu, mengutamakan dua hal itu, saat kita jatuh dan terpuruk, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan iba, dia melihat anak-anaknya, kita hambanya, ya. Lalu kita dirangkul, Tuhan bantu kita keluar dari masalahnya, Tuhan mendatangkan orang-orang yang baik, yang untuk bantu kita.
datangkan kerabat atau teman gereja, teman dekat untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, satu persatu Tuhan membantu. Kita bisa merasakan Tuhan bekerja saat kita mengandalkan Tuhan. Ya, saudara-saudari sekalian, jangan pernah malu dan gengsi saat kita terpuruk, kita ada masalah besar atau masalah kecil. Selalu ingat Tuhan, ya, karena Tuhan Yesus juru selamat, sahabat kita di dunia dan di surga. Ya, hanya Dia yang bisa kita percaya. Dari sampai kapanpun, dimanapun, hanya Dia yang bisa kita percaya. Kita bisa mengandalkan Dia, dan Dia akan bekerja dan membantu kita selalu. Jadi saudara-saudari, saat kita terpuruk, ingatlah Tuhan. Tuhan akan membantu keluar dari masalah kita. Selalu berdoa saat teduh, apapun keadaan kita, selalu ingat Tuhan. Terima kasih. You double-faced entendre. Life goes on and on and on.